Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali meski melalui dunia maya atau YouTube. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membuat grafik dengan lebih mudah dan lebih cepat. Mungkin teman-teman sudah tahu fungsi grafik ya. Grafik itu fungsinya sebagaimana tabel. Namun grafik ini memiliki keunggulan dibandingkan tabel. Apa itu? Grafik itu lebih mudah dalam pembacaan data. Jadi kalau ada data yang ditampilkan sebarannya itu kita bisa lihat, kita bisa baca melalui grafik itu bagaimana sebarannya, apakah datanya itu fluktuatif alias naik turun, ataukah naik secara linier, naik terus secara linier, ataukah turun secara linier, ataukah dia naik secara eksponensial, dan seterusnya. Berbeda dengan tabel, kita harus membutuhkan beberapa saat untuk mencermati sebaran data, baru kita akan tahu bagaimana trennya. Hampir-hampir di setiap laporan skripsi atau tugas akhir ya, dimana di situ terdapat data, grafik harus selalu ditunjukkan ya, karena grafik itu akan lebih mudah di dalam pembacaan data. Baik teman-teman, kita langsung aja akan membuat grafik ya. Ada beberapa data di sini ya, tabel data yang sudah disiapkan. Kita akan memulai dengan tabel soal nomor 1. Di sini ada tabel yang sangat-sangat sederhana, yaitu data penjualan barang. Kita bisa membuat grafiknya dari data atau tabel ini dengan cara kita langsung sorot saja seperti ini. Nomornya nggak usah diikutkan ya, kita sorot saja ya. Boleh nama labelnya diikutkan atau tidak disertakan, tidak masalah. Kita sertakan gini, kemudian kita klik menu insert, kemudian kita pilih ya satu di antara tipe atau jenis grafik yang bisa ditampilkan ya. Saya pilih yang jenis kolom aja, klik, kemudian klik ini, maka dengan segera akan ditampilkan grafik dari tabel yang diberikan. Nah, ini kita bisa lihat trennya seperti ini ya, adalah fluktuatif, naik turun, kemudian naik, kemudian turun lagi. Kita tahu bahwa nilai maksimumnya itu arif, minimumnya tentu cici, dengan sangat cepat dan sangat gampang. Oke, maka untuk menyempurnakan grafik ini kita perlu tambahkan keterangan sumbu X dan keterangan sumbu Y. Begitu juga nama dari grafik ini. Oke ya. Kita langsung masuk ke menu layout, kemudian kita pilih axis title ya. Kemudian kita klik horizontal axis. Saya pilih title below axis. Kemudian kita langsung ketikkan saja berdasarkan tabel tersebut, kita ketik nama sales sebagai sumbu X-nya. Adapun sumbu Y-nya adalah jumlah. Langsung kita klik axis title primary vertical axis, kita klik yang rotated saja. Ada 3 pilihan, rotated, vertical atau horizontal. Saya pilih yang rotated saja. Jadi ditampilkan dari bawah ke atas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik jumlah. Oke. Kemudian nama grafiknya perlu kita edit ya supaya lebih jelas ya. Kita beri nama grafiknya seperti nama tabel. Oke, kita klik sub menu chart title. Saya pilih center. Di sini ada 2 opsi. Kalau above itu di atas ini, tapi kalau center itu agak masuk seperti ini, agak memotong di grafiknya. Saya lebih memilih above chart saja. Kemudian kasih nama grafik penjualan
barang. Oke. Di sini ada legend ya, yaitu jumlah. Karena di sini hanya satu legendnya, maka lebih baik kita delete atau buang saja karena tidak diperlukan. Legend ini berfungsi untuk memberikan keterangan jika ada lebih dari 2 kategori atau lebih. Oke. Kemudian kita masuk ke soal 2, soal 3 sama, kita langsung soal keempat. Nah, ini soal 4 juga walaupun ditampilkan secara horizontal seperti ini tabelnya, gitu juga bisa dengan cepat dan mudah untuk membuat grafiknya. Kita sorot aja semuanya kalau ini, kemudian kita klik insert, menu insert, kemudian klik, saya pilih kolom, klik, kemudian saya pilih ini. Nah, ini juga bisa langsung ditampilkan grafiknya ya. Di sini ada nama bulan, di sini ada legendnya. Dan ingat bahwa grafik ini selalu akan menampilkan bahwa jumlah sumbu X-nya ini tentu akan lebih banyak seperti ini dibandingkan dengan legendnya. Ya, meskipun kita bisa mengubah tampilan grafik ini dengan cara menukar antara sumbu X dan legendnya. Kita pilih select data, kemudian kita klik switch row, maka akan ditampilkan ya di sini bahwa legendnya nama-nama bulannya, kemudian untuk sumbu X-nya adalah nama barangnya, televisi dan tape. Oke, maka saya kembali ke yang tadi karena tentu lebih mudah dalam pembacaan seperti ini ya. Teman-teman bisa menambahkan keterangan sumbu X dan keterangan sumbu X, sumbu Y sebagaimana yang sudah saya lakukan tadi di grafik sebelumnya ya, kita supaya bisa bahas grafik yang lebih banyak lagi. Kemudian soal yang kelima juga demikian, kita tinggal pilih atau sorot seluruh tabel, kita klik insert, kemudian klik seperti ini. Maka kita akan bisa melihat perbandingan antara biaya promosi versus biaya penjualan, maka akan terlihat sekali perbedaannya ya, dimana yang merah ini adalah penjualan, yang biru ini adalah biaya promosi. Tentu ini legend ini sangat diperlukan karena lebih dari 2. Oke ya. Seperti biasa teman-teman bisa tambahkan keterangan sumbu X dan sumbu Y, begitu juga nama dari grafik tersebut. Ya, adapun editan yang lain ya seperti warna dan sebagainya, teman-teman bisa berkreasi. Kemudian soal 6 saya lewati nih ya, cukup banyak. Soal 7 ini juga sederhana ya, tinggal kita sorot saja, insert seperti itu tadi, sama kayak gini, gula. Nah, ini satu, legendnya kita deal saja. Soal 8 saya lewati. Soal 9, lihat di sini soal 9 ini grafiknya agak lebih kompleks dibandingkan yang sebelumnya. Artinya ini ada nama sales dan untuk kolom-kolomnya ini ada nama merek kendaraan. Nah, kita bisa membuat grafiknya juga dengan cara cepat. Kita sorot saja di sini, jumlah nggak kita ikutkan ya. Kita klik, kita sorot seperti ini, insert, kemudian kolom seperti ini. Oke, maka di sini selalu bahwa ya defaultnya Excel ini grafiknya akan ditampilkan bahwa sumbu X-nya ini pasti lebih banyak daripada legendnya ini. Maksudnya gimana? Maksudnya jumlah sumbu X-nya ini kan ada 5 nih, sementara legendnya ada 3. Maka Excel itu akan selalu menampilkan bahwa sumbu X-nya ini selalu lebih banyak dibandingkan sumbu Y-nya. Meskipun ini kita bisa edit juga, select data, kita switch, kita tukar antara legend dan sumbu X-nya bisa seperti ini. Ya. Jadi yang tadinya ini nama-nama salesnya ini di sumbu X, sekarang berubah menjadi di legendnya ini. Ya, kalau diperlukan grafik seperti ini, teman-teman bisa tinggal switch tadi ya, yang dari sebelumnya. Saya kembalikan ke posisi defaultnya seperti ini ya. Kita bisa melihat tren daripada masing-masing merek sepeda motor ini, penjualannya seperti apa ya. Baik yang Nuvo, Mio maupun Jupiter ini trennya adalah naik turun ya. Naik turun ya. Oke. Untuk kelima sales ini. Itu ya, untuk kelima sales.
Oke, kalau kemudian kita disuruh membaca untuk berapa yang berapa dari ke 5 ini yang paling tinggi gitu ya, yang paling tinggi ya, kita bisa lihat dari sini kan jumlahnya kita nggak ikutkan. Soal 10, nah ini soal 10 kita bisa bandingkan soal 9 dengan soal 10. Soal 10 ini nama kolomnya lebih banyak nih bulan, sementara nama barisnya ini cuma 3, maka Excel akan menampilkan bahwa yang sumbu X-nya ini pasti yang lebih banyak. Insert kolom seperti ini. Maka di sini akan ditampilkan sumbu X-nya yang nama-nama bulan, sementara legendnya adalah nama dari salesnya. Ya, kita akan bisa lebih mudah untuk membaca atau mengevaluasi sebaran data seperti ini. Dan seterusnya teman-teman bisa lakukan atau berlatih di rumah. Ya, karena hampir-hampir grafik itu selalu ada di dalam setiap penulisan laporan skripsi maupun laporan tugas akhir. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.